pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang tidak kalah penting, kita jangan lupa berdoa. Dan pada pagi ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita tentang kisah Yohanes Pembaptis. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis menjadi suatu pertanyaan kita, siapa sih sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Mengapa Yohanes itu berseru-seru di padang gurun untuk menyerukan pertobatan? Jadi itulah yang akan kita pelajari dalam materi tersebut. Di dalam materi tersebut ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama kita membahas tentang arti pertobatan. Yang kedua, kita menceritakan peristiwa Yohanes mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Dan yang ketiga, kita menjelaskan bahwa kita diutus oleh Allah untuk menegur orang-orang berdosa. Sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat, atas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami materi yang akan kami bahas. Doa ini kami atur kepada-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita melihat, kita mempelajari materi kita hari ini, yaitu kisah Yohanes Pembaptis. Materi kita yaitu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Materi tentang Yohanes Pembaptis ini. Di dalam materi tersebut ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama kita menjelaskan arti bertobat. Dan yang kedua, kita menceritakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis ketika dia mewartakan pertobatan di Sungai Yordan. Poin ketiga, kita menjelaskan bahwa kita diutus untuk menegur orang-orang yang berdosa. 3 bagian inilah yang kita pelajari tentang Yohanes Pembaptis ini. Mari kita menjelaskan penjelasannya. Pada dasarnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan memiliki kekurangan. Kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Untuk itu kita perlu orang lain yang bisa mengingatkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Artinya bahwa kita saling mengingatkan satu sama lain supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Teman yang bersalah harus ditegur dan dinasihati. Jika dia mau bertobat, berarti kita telah menyelamatkan dia dari pengaruh iblis. Artinya bahwa ketika sebagai teman, kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan jika dia melakukan perbuatan yang salah, maka kita mempunyai kewajiban untuk menegur dan menasihatinya. Itulah salah satu kita juga menyelamatkan dia dari pengaruh-pengaruh iblis ataupun pengaruh-pengaruh yang jahat. Jadi, mari kita harus berani menegur teman kita yang berbuat salah agar dia tidak dihukum akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Kita juga mampu untuk menyadari kesalahan diri kita dan datang kepada Allah untuk bertobat dan menyesali dosa-dosa yang kita perbuat, ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Kita menyesali segala perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut, dan kita menyesalinya dengan bertobat. Jadi kita harus mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Kita menyesali di hadapan Allah. Yohanes Pembaptis memberi tanda pada orang-orang yang bertobat dengan cara membaptis mereka pada waktu itu, yaitu peristiwa di Sungai Yordan. Lalu pertanyaan kita, siapakah Yohanes Pembaptis tersebut? Mengapa dia menyerukan pertobatan? Siapakah Yohanes Pembaptis tersebut? Lalu apa tujuan dia, alasan dia menyerukan pertobatan? Kita lihat penjelasannya. Yohanes Pembaptis adalah anak Elizabeth.
Sedangkan Elizabeth itu sendiri adalah saudaranya Maria, ibu Yesus. Elizabeth dan ayahnya bernama Zakaria. Ayahnya Yohanes Pembaptis itu bernama Zakaria. Artinya bahwa Elizabeth itu adalah istrinya Zakaria. Zakaria itu sendiri merupakan seorang imam. Yohanes Pembaptis hidup pada zaman pemerintahan Raja Herodes pada waktu itu. Kita tahu bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana pada waktu itu di dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa Elizabeth dan Zakaria ini adalah seorang sepasang suami istri yang pada dasarnya Elizabeth adalah mandul, usianya sudah lama, ya sudah tua Elizabeth dan Zakaria ini, dan pada dasarnya mereka tidak bisa memiliki seorang anak. Namun apa yang terjadi yaitu Tuhan berkehendak lain. Dia memberikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kepada Elizabeth di masa tuanya, yaitu dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes Pembaptis itu sendiri. Sedangkan Maria dia juga mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus itu sendiri. Ya, itu dia peristiwanya dapat kita baca di dalam kitab suci. Yohanes Pembaptis menamakan dirinya hanya sebagai suatu suara yang berseru-seru di padang gurun. Makanan Yohanes Pembaptis pada waktu itu yaitu belalang dan madu hutan. Pakaiannya hanyalah dari kulit binatang. Ya, dia hidup di padang gurun. Pada waktu itu makanannya madu dan belalang hutan. Bagi Yohanes Pembaptis dalam hidupnya yang paling penting hanyalah Tuhan. Dia menyerahkan segala hidupnya itu kepada Tuhan itu sendiri. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan agar semua orang harus dibaptis agar dosa mereka diampuni. Yohanes Pembaptis membaptis orang pada waktu itu menggunakan air, sedangkan Yesus sendiri membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis terkenal dengan sebutan sebagai perintis jalan bagi Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis itu dikenal sebutannya sebagai perintis jalan bagi Yesus? Ya, nanti kita lihat dalam kisah tentang di dalam kitab suci tentang Lukas, dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 8, di mana Yohanes Pembaptis membawa umat sampai ke Sungai Yordan dan di sanalah mereka dipermandikan. Permandian yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis merupakan tanda dari pertobatan itu sendiri. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya bukan sebagai seorang penyelamat. Yohanes Pembaptis tahu bahwa penyelamat yang sejati hanyalah Sang Mesias, yaitu Yesus itu sendiri. Dialah yang dapat menyelamatkan manusia. Namun Yohanes Pembaptislah yang telah membaptis Yesus di Sungai Yordan ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru tentang pertobatan. Ingat baik-baik bahwa dalam pembaptisan itu sendiri Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun di daerah Sungai Yordan, yaitu untuk menyerukan tentang pembaptisan, tentang pertobatan kepada orang-orang pada waktu itu di Sungai Yordan. Dan akhirnya orang-orang meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis mereka pada waktu itu. Namun Yohanes Pembaptis menggunakan air, tetapi Yesus datang untuk membaptis orang dengan Roh Kudus itu sendiri.
Namun kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus pada waktu itu dengan membuka jalan karya dari Yesus. Makanya Yohanes sebagai disebut dengan membuka jalan keselamatan pada waktu itu. Jadi yang harus kita perhatikan juga baik-baik bahwa ketika apa yang terjadi ketika Yohanes membaptis Yesus pada waktu itu, Yesus ketika dibaptis, ketika Yesus keluar dari air, maka terdengarlah suara dari surga menyerupai burung merpati dengan berbunyi bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi setelah dibaptis itulah maka Yesus mulai berkarya untuk mewartakan kerajaan Allah dan membaptis orang dengan Roh Kudus itu sendiri dan memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi di akhir pembelajaran ini ada uji kompetisi yang dapat kita lihat sehingga kita dapat mengerti, memahami dari materi tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab dari materi tersebut. Yang pertama-tama, baptisan Yohanes itu sebagai tanda apa? Ya, juga sudah kita lihat tadi. Dan yang kedua, Yohanes menamakan dirinya sebagai apa? Poin yang ketiga, siapakah yang dimaksud sebagai Mesias oleh Yohanes Pembaptis tadi? Poin yang keempat, di manakah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus? Dan yang kelima, apa seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang pada waktu itu? 5 pertanyaan itulah yang dapat kita jawab dari pembahasan materi tersebut. Ketika kita melihat uji kompetisi ini, maka kita dapat menjawabnya dengan baik kalau kita memahami, mengerti materi tentang Yohanes Pembaptis. Materi tentang Yohanes Pembaptis yang barusan kita lihat. Di dalam materi tersebut, Yohanes sadar bahwa dia bukanlah sebagai penyelamat, tetapi Yohanes Pembaptis membuka jalan keselamatan melalui Yesus Kristus itu sendiri. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun dan di daerah Sungai Yordan. Dia menyerukan tentang pertobatan. Pada waktu itulah Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Ada suara dari surga menyerupai burung merpati, yaitu berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Melalui pembaptisan Yesus itu sendirilah maka Yesus mulai berkarya untuk mewartakan, memberikan keselamatan kepada manusia. Begitu juga dengan realita kehidupan kita. Mari kita juga mampu menegur orang-orang di sekitar kita ketika dia melakukan kesalahan, supaya dia juga bisa bertobat dan bisa diselamatkan. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami tentang Yohanes Pembaptis. Semoga kami juga mampu meneladani sikap Yohanes yang begitu sadar akan dirinya. Kami juga mohon kepada-Mu Bapa, semoga Engkau memberkati kami sehingga kami juga mampu menegur saudara-saudara kita, kami siapapun ketika kami ketemu tentang pertobatan. Doa ini kami turut kepada-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus.